Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Udah pada sarapan semua anak-anak Ibu? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, sebelum berangkat ke sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus, tidak lesu, dan tetap semangat. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Nah, Ibu minta Rizkan Akmal untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizkan Akmal yang sudah bersedia memimpin doa. Nah, sekarang setelah kita selesai berdoa, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Nah, Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu. Jika Ibu sebutkan nama kalian, kalian bilang hadir ya. Rizkan Akmal. Hadir, Bu. Nira Fatika Sari. Hadir, Bu. Ya, Nur Hidayah. Hadir, Bu. Iya, semuanya hadir ya anak-anak Ibu. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Iya, Dayah. Tentang bilangan bulat dan garis bilangan, Bu. Iya, benar. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang pembelajaran minggu lalu itu tentang bilangan bulat dan garis bilangan. Bilangan bulat yaitu adalah himpunan bilangan yang bernilai negatif dengan lambang atau simbol minus sebelum penulisan angkanya. Sedangkan untuk garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada suatu titik tertentu. Sekarang kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Sesuai dengan kompetensi dasar hari ini, yaitu menjelaskan 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Dan kompetensi dasar 4.2 dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah menyimak penjelasan guru, siswa diharapkan mampu menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi dalam kelompok, siswa bersama kelompok mampu menemukan hasil operasi penjumlahan dan
pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan baik. Yang keempat, setelah memahami materi, siswa mampu menunjukkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, setelah memahami materi, siswa mampu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu setelah memahami materi, siswa mampu menyelesaikan masalah terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Dan untuk penilaiannya, nanti Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi pada akhir pembelajaran. Selain itu, Ibu juga akan membagikan LKPD atau lembar kerja kegiatan peserta didik untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Nah, masuk ke dalam pembahasan, kita ingat kembali bahwa bilangan bulat adalah himpunan dari semua bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Dan bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan yang bernilai negatif dengan lambang atau simbol minus sebelum penulisan angkanya. Kita lihat contohnya, bilangan bulat negatif itu seperti min 2, min 2, min 3, dan min 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini menggunakan garis bilangan. Jadi, untuk bilangan bulat negatif itu terletak kemana? Ya, jadi untuk bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri. Dari titik 0 kita arahkan ke sebelah mana anak-anak? Jadi dari titik 0 ini kita arahkan ke sebelah kiri untuk bilangan bulat negatif. Ya, kita pertama membahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan telah kita sepakati kan bahwa arah bilangan positif ke kanan dan arah bilangan bulat negatif itu ke kiri. Agar lebih jelasnya, perhatikan ketentuan berikut ini. Nah, tadi kan sudah Ibu terangkan bahwa untuk bilangan bulat negatif itu kita arahkan dari titik 0 itu ke sebelah kiri. Dan untuk bilangan positifnya dari titik 0 kita arahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk ketentuan penjumlahan bilangan bulat negatif ini, kita lihat dari bilangan positif. Jadi, apabila dari penjumlahan bilangan bulat negatif ini, ada ketentuannya. Untuk bilangan positif, ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Dan untuk bilangan negatif, ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Dan untuk bilangan positif tambah bilangan negatif itu hasilnya bilangan positif atau negatif. Ada yang tahu kenapa bilangan positif atau kenapa jadi hasilnya bilangan positif atau negatif? Saya, Bu. Tidak tahu. Iya, kenapa? Iya, Rizkat. Mungkin karena kalau bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positifnya, maka hasilnya bisa negatif. Dan jika bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Iya, benar kata teman kita Rizkan Akmal. Jadi, jika bilangan positifnya lebih besar, maka bilangan negatifnya, maka hasilnya bilangan positif. Dan jika bilangan positifnya lebih kecil dari bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Sampai dari sini ada yang ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak ada, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, sini ada contoh operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat dari contoh yang pertama. Ada berapa di situ, Nur Hidayah? Ada yang 6 loh, 6 ya. 6 loh, kayak bener. Min 2,
min 2, ada min 4, dan min 4. Ya, jadi contoh yang pertama itu soalnya min 2 ditambah negatif 4. Nah, ya, di sini ada berapa negatif? Angka pertamanya di sini ada negatif 2. Jadi negatifnya di sini kita lambangkan. Nah, jadi 2. Di sini kita bikin lambang negatifnya ada 2. Kemudian ditambah dengan berapa? Bilangan selanjutnya di situ ada negatif 4. Jadi kita lambangkan dengan lambang negatifnya 4. Jadi min 2 ditambah min 6 hasilnya berapa? Kita jumlahkan semua lambang negatif yang ada di sini. Jadi ada berapa keseluruhannya, Rizkan Akmal? Negatif 6. Ya, jadi keseluruhan negatifnya ada negatif 6. Jadi hasil dari min 2 ditambah negatif 4 dapatnya ada negatif 6. Jadi jawabannya berapa? Negatif 6. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Ada berapa di situ nih, Rafatika? Negatif 5 dan positif 2. Ya, kita lihat di sini negatif 5 ditambah positif 2. Nah, di sini negatifnya ada berapa? Ada 5. Jadi kita bikin lambang negatifnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditambah dengan berapa? Ditambah dengan positif 2. Jadi kita lambangkan dengan positif. Jadi positifnya ada berapa? Ada 2. Jadi di sini kita buat dari jumlah negatifnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita turunkan positifnya ada 2. 1, 2. Kemudian kita lihatkan di sini bila positif 2-nya di sini kita samakan dengan atasnya, berarti kita coret di sini. Jadi hasilnya ada berapa sisanya? Ada min 3. Selanjutnya kita menggunakan dengan garis bilangan. Nah, kita lihat di sini garis bilangan. Soalnya di sini ada 2 ditambah min 8. Nah, jadi dari titik 0, kita arahkan ke sebelah mana? Bilangan pertamanya itu positif atau negatif? Positif. Iya, bilangan positifnya itu. Ya, bilangan positifnya itu dari bilangan pertama itu bilangan positif. Jadi dari titik 0 kita tarik ke berapa itu? Ada 2. Jadi kita melangkah dari titik 0 itu ke sebelah kanan karena bilangan positif. Jadi 1, 2. Stopnya di titik bilangan 2. Kemudian di sini ditambah dengan negatif 8. Jadi apabila negatif 8 berarti kita arahkan ke sebelah kiri. Dari titik 2 ini kita tarik 8 langkah ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stopnya di mana? Di titik berapa? Rizkan Akmal, di titik berapa? Di titik 6, Bu. Ya, jadi stopnya itu di titik min 6, negatif 6. Jadi hasil dari 2 ditambah min 8 itu sama dengan min 6. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak Ibu? Mau tanya Bu, kalau misalnya hasil operasinya bilangan negatif dengan negatif itu bagaimana penerapannya dalam garis bilangan? Negatifnya? Bila misalnya negatif 2 ditambah negatif 2, nah itu gimana? Oh, iya, di sini kan sudah
contoh yang pertama Nira, kita lihat contoh yang pertama. Nah, kalau soalnya tadi dari contoh Nira negatif 2 ditambah dengan berapa? Negatif 2. Nah, jadi kita jumlahkan dari negatif 2, kemudian ditambah dengan negatif 2. Jadi kita kita lambangkan negatifnya sebanyak 2 kali juga, kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. Jadi diperoleh dengan berapa? Jadi didapat dengan hasilnya negatif 8. Negatif 4, karena keseluruhan dari negatif 2 ditambah dengan negatif 2, hasilnya negatif berapa? Negatif 4. Paham dulu. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak ada, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya akan bilangan positif jika bilangan keduanya itu bernilai lebih besar, dan hasilnya akan bilangan negatif apabila bilangan keduanya itu lebih kecil. Kita lihat dari contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Kita lihat contoh yang pertama di sini. Rizkan Akmal, ada berapa di sini contohnya? Min 3 dikurang min 2. Iya, jadi kita turunkan. Jadi min 3 ini kan min. Jadi kita lambangkan minnya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian dikurang dengan berapa? Dikurang dengan negatif dengan min 2. Jadi 1, 2. Kemudian di sini karena dikurang negatif bertemu negatif, tetap apa tadi ketentuannya? Tetap negatif, karena di sini bilangan keduanya lebih kecil dari bilangan yang di depannya. Bilangan kedua lebih kecil. Jadi negatif 3 dikurang dengan negatif 2, hasilnya berapa? Kita contreng sini kan 3, kemudian dikurangi dengan 2, maka hasilnya negatif 1. Kemudian di sini contoh yang kedua ada dengan menggunakan garis bilangan. Di sini berapa contoh soalnya di sini Nira Fatika? Negatif 5 dikurang negatif 8. Ya, kita lihat di sini negatif 5. Berarti pertama kita tarik kemana? Karena di bilangan pertama itu negatif, maka dari titik 0 kita tarik ke sebelah mana kalau negatif, Nira? Kiri. Ya, jadi dari titik 0 kita tarik 5 langkah ke sebelah kiri. Jadi min 5. Stopnya di bilangan 5, angka 5. Kemudian karena negatif bertemu dengan negatif tadi apa? Kalau bilangan keduanya itu lebih besar, maka hasilnya apa tadi? Positif. Iya, positif. Jadi kita tarik dari titik 5 ini, dari titik min 5 ini 8 langkah. Kita tarik sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka stopnya di titik berapa? 3. Titik 3. Iya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak Ibu? Dak Bu. Iya. Nah, jadi sekarang Ibu mau mencek nih, apakah kalian sudah benar-benar paham apa belum? Jadi Ibu akan membagikan LKPD ke grup WhatsApp ya. Nah, ini kalian kerjakan masing-masing ya. Kalian lihat di grup WhatsApp sudah ada
lembar kerja yang Ibu kirim? Sudah, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang sudah pada selesai semua mengerjakan soalnya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok di sini yang terdiri dari kelompok 1, Rizkan Akmal dengan Elsa Amalia. Kemudian untuk kelompok 2, Nur Hidayah dengan Mira Fatika Sari. Nah, di sini tugasnya kalian diskusikan jawaban kalian tentang LKPD kalian yang sudah kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Iya, Bu. Oke. Sudah selesai semua anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Kelompok siapa nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Daya, Bu. Nah, Rizkan Akmal yang bersuara menunjuk temannya, ya, presentasikan hasil diskusinya ya. Untuk soal nomor 1, bagaimana diskusi dari kelompok Rizkan? Jadi, Bu, di soal nomor 1 itu kan min 8C ditambah 11C. Jadi di situ min 8 berarti ditarik ke kiri 8, terus ditambah 11C berarti setelah ditarik ke kiri 8 tadi ditambahkan lagi ke kanan 11. Berarti sama dengan di sini 3C, Bu. Iya, benar. Kelompok lain ada yang beda dengan jawaban kelompok Rizkan? Sama, Bu. Ya, benar ya jawaban Rizkan. Kita lihat aja di sini. Dari contoh soalnya itu kan tertulis suhu udara mencapai negatif kurang 8 Celcius. Karena ada tanda negatifnya, yang artinya apa? Artinya ini bilangan bulat negatif, yaitu min 8 Celcius. Kemudian pada pagi harinya suhu naik setinggi 11 Celcius, yang artinya bilangan apa? Di sini naik berarti bilangan positif, yaitu 11 Celcius. Jadi untuk mengerjakannya kita lihat dari min negatif 8 Celcius ditambah dengan 11 Celcius, maka dapatnya 3 Celcius. Telah dijelaskan dengan Rizkan teman kita tadi kan, Rizkan, dengan cara mengerjakannya dengan garis bilangan. Ya. Cek. Anak-anak ibu masih semangat nih? Masih, Bu. Ya, cek semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Tetap semangat ya. Nah, sekarang setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik, berdiskusi, kemudian Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Ibu akan kirimkan soalnya ke grup WhatsApp ya. Sudah ada anak-anak Ibu? Sudah, Bu.
Ya, sekarang coba kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah semua anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu mau tanya nih, tadi kan sudah nih dari kelompoknya Rizkan Akmal. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompoknya Nur Hidayah untuk menyampaikan hasil diskusinya dari soal evaluasi yang Ibu berikan. Ya, Hidayah, untuk jawaban nomor satunya. Soalnya tadi negatif 3 ditambah dengan 6. Jadi sama dengan negatif 3, Bu. Lihat di sini kan dari contoh soalnya, dari suhu es di dalam freezer adalah negatif 3 Celcius. Nah, setelah 3 menit dikeluarkan dalam freezer, suhu esnya itu berubah menjadi 6 Celcius. Jadi kita lihat dari yang pertama itu mula-mulanya ada berapa? Ada negatif 3 Celcius, kemudian berubah naik menjadi berapa? Positif 6. Jadi negatif 3 ditambah dengan 6 sama dengan berapa tadi Daya jawabannya? Negatif 3, Bu. Ya, benar. Ada yang beda jawabannya dari kelompok Daya? Ya, oke. Nah, setelah selesai kita menjawab lembar kerja peserta didiknya, berdiskusi, kemudian sudah selesai menjawab soal evaluasi yang Ibu berikan. Siapa yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik, kalau bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya positif. Kalau negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya negatif. Jika positif ditambah negatif, hasilnya bisa jadi positif dan bisa jadi negatif, tergantung mana yang lebih besar bilangannya. Itu saja, Bu. Tangan buat Rizkan Akmal. Nah, jadi Ibu tarik kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu kita belajar tentang bilangan bulat negatif, yang mana bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan yang bernilai negatif dengan lambang atau simbol minus sebelum penulisan angkanya. Kemudian, untuk penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Dan pada garis bilangan telah disepakati bahwa arah bilangan bulat positif ke kanan dan arah bilangan bulat negatif ke kiri. Nah, adapun ketentuan atau rumus dalam operasi penjumlahan bilangan bulat yaitu yang pertama, apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Dan apabila bilangan positif ditambah dengan apabila bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya berapa? Bilangan negatif. Dan apabila bilangan positif ditambah bilangan negatif, itu bisa dapat hasilnya bilangan positif atau negatif. Karena kita lihat, apabila bilangan positifnya itu lebih besar dari bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Dan jika bilangan positifnya lebih kecil dari bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Kemudian untuk operasi pengurangan bilangan bulat negatif, ketentuannya itu apabila bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif jika bilangan keduanya itu bernilai lebih besar, dan hasilnya akan bilangan negatif apabila nilai keduanya itu lebih kecil. Nah, anak-anak, jadi karena kita masih dalam pembelajaran online atau daring, jadi kita belum bisa untuk bertatap muka karena wabah virus corona kita belum hilang-hilang. Jadi untuk anak-anak pesan dari Ibu, tetap
belajar dengan benar, jangan salah gunakan handphonenya ya, handphonenya untuk belajar, jangan main game. Kemudian kita berdoa semoga wabah corona ini cepat hilang supaya kita bisa belajar dengan tatap muka, bertemu kalian secara langsung dan belajar dengan tatap muka secara langsung. Nah, untuk materi minggu depan, Ibu akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dengan berbagai bentuk sesuai urutan operasinya. Nah, kemudian untuk sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta Nur Hidayah untuk memimpin teman-temannya bernyanyi lagu daerah dan untuk memimpin berdoa. Untuk Hidayah dipersilahkan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Lagunya yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, aku belum masak. Oke, setelah itu kita baca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Nur Hidayah. Ya, anak-anak, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan bagi kalian untuk kehidupan kalian sehari-hari dan untuk masa depan kalian. Dan Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.